Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Saudaraku sekalian, pemirsa YouTube yang menyaksikan tayangan video ini, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT, kita ketahui bahwa fungsi Al-Quran yang Allah turunkan, ya, yang Allah wahyukan melalui Nabi Muhammad Rasulullah SAW, setidaknya memiliki 4 fungsi, gitu kan? Ya, salah satunya yang tadi ayat yang saya bacakan itu sebagai penyembuh, sebagai syifa, dan sebagai rahmat. Ya, setidaknya Al-Quran berfungsi sebagai apa? Ada 4 fungsi setidaknya. Yang pertama itu sebagai petunjuk dari Allah SWT, sebagai petunjuk bagi hamba, bagi umat manusia, gitu kan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudan itu kan dikatakan Al-Qur'an itu sebagai hudan, gitu kan, sebagai petunjuk, gitu kan. Lalu yang selanjutnya Allah turunkan Al-Qur'an, ya, itu sebagai rahmat, gitu kan, rahmat dan sebagai syifa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Jadi Al-Qur'an ini fungsi, gitu kan. Selanjutnya adalah sebagai rahmat terbesar yang Allah turunkan ke muka bumi ini, gitu kan. Dan sebagai syifa, gitu kan, sebagai penyembuh dari segala penyakit, gitu kan. Syifa itu adalah obat, penyembuh dari penyakit, baik itu penyakit fisik ataupun penyakit non fisik, gitu kan. Jadi dikatakan syifa di sini penyakit yang ada di dalam dada, penyakit yang ada di dalam hati, ataupun penyakit fisik, gitu kan, penyakit fisik yang seringkali manusia itu alami. Inilah salah satu kemukjizatan Al-Quran, kedahsyatan Al-Quran, jika kita mengetahui bahwa Al-Quran turunkan oleh Allah SWT sebagai syifa, sebagai penyembuh, gitu kan. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika manakala kita sakit, gitu kan, kita mengalami sakit baik fisik ini ataupun sakit di luar fisik, rohani kita maupun jasmani, maka obatnya itu adalah satu, itu Al-Quran, ya. Ketika orang dekat dengan Al-Quran, ketika orang-orang mendalami Al-Quran, itu bisa menjadi penyembuh bagi orang yang membacanya, gitu kan, baik penyakit fisiknya maupun penyakit non fisik, penyakit rohaninya maupun penyakit jasmaninya, gitu kan, penyakit yang ada di dalam dada, penyakit hati, gitu kan, ya. Ya, jadi ketika manakala ketika kita mengalami sakit, maka hal yang pertama kita lakukan adalah berpasrah pada Allah SWT, itu kan, mohon kesembuhan daripada Allah SWT, ya. Dan bagaimanakah ketika kita sedang sakit dan sakit itu menjadikan kita amal saleh, dan sakit itu menjadikan kebaikan buat diri kita, gitu kan. Jadi ketika sakit menyerang tubuh ini, ya, itu banyak nilai-nilai kebaikan yang ada di dalamnya, gitu kan. Nah, hal-hal yang harus kita lakukan manakala ketika kita sakit, dan dengan sakit itu menjadikan nilai pahala, menjadikan nilai ibadah, ya, bahkan menjadi penggugur dosa, gitu kan. Apa saja yang harus kita lakukan, gitu kan. Yang pertama, kita yakini bahwa sakit itu timbul dari Allah SWT, ya. Hanya Allah yang memberikan sakit itu, dan hanya pula Allah yang dapat mengangkat sakit itu dari dalam diri kita. Keyakinan itu penting
ditumbuhkan dalam diri kita, gitu kan. Itu adalah salah satu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan penyakit dan Allah lah yang menyembuhkan dari segala penyakit, ya. Lalu setelah kita meyakini hal tersebut, hal yang selanjutnya adalah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah meyakini, lalu kita melakukan suatu amal saleh berupa salat, gitu kan. Salat sunnah, gitu kan. Tergantung waktunya. Jika kita berada di pagi hari, gitu kan, bisa kita lakukan salat duha, gitu kan, atau salat hajat dan lain sebagainya. Atau itu memang bertepatan dengan waktu salat wajib, ya, kita laksanakan, gitu kan, salat wajib. Setelahnya kita lakukan salat sunnah, gitu kan. Lalu kita mohon kepada Allah kesembuhan, gitu kan. Seraya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa Allah yang menyembuhkan, dan kita membaca ayat Al-Qur'an, ayat-ayat khusus mungkin yang memang itu digunakan untuk kesembuhan, untuk syifa, sebagai ruqyah, gitu kan, untuk tubuh ini. Secara garis besar, Al-Quran yang Allah turunkan sebanyak 30 juz itu, dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, ya, sebanyak 30 juz itu secara umum memiliki sifat kesembuhan, gitu kan, secara umum. Setiap ayatnya, ini kan, setiap suratnya, gitu kan. Tapi ada, gitu kan, ayat-ayat khusus yang memang dikhususkan itu bisa digunakan untuk sebagai ruqyah, sebagai penjagaan diri, sebagai kesembuhan dari segala penyakit. Ya, secara keseluruhan, jika seorang itu rajin tilawah Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, ya, terus menerus berulang, gitu kan, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas terus berulang, gitu kan, maka itu akan menjadi kesembuhan, gitu kan, bagi dirinya, baik kesembuhan secara fisik maupun kesembuhan penyakit yang mungkin ada di dalam hatinya, penyakit non fisik, penyakit rohani, penyakit jasmani, penyakit mental dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, itulah, gitu kan. Tapi memang ada, gitu kan, ayat-ayat khusus, ya, yang digunakan kesembuhan. Contoh saya dikisahkan ketika zaman Nabi, ketika ada sahabat yang tersengat kalajengking, gitu kan, kalajengking Arab, itu kan, beracun, gitu kan. Lalu dengan wasilah Al-Fatihah, dibacakan Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan keyakinan yang memang benar-benar mereka, para sahabat begitu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan hanya dibacakan surat Al-Fatihah, ya, di tempat yang terkena sengatan kalajengking yang berbisa, ya, maka dengan izin Allah sembuh, gitu kan, sembuh. Nah, itu bisa mengabarkan kepada kita bahwa fungsi dari Al-Fatihah tersebut, ya, sebagai pembuka Al-Quran, ya, sebagai induk Al-Quran, salah satunya juga sebagai syifa. Nah, itu salah satu ayat, ya, Al-Quran sebagai penyembuh, salah satunya adalah surat Al-Fatihah, ya. Itu apa kisahnya di zaman Nabi, ketika orang tersengat kalajengking dan dibacakan Al-Fatihah, maka sembuh, gitu kan, dengan izin Allah, gitu kan. Nah, ketika orang zaman sekarang, gitu kan, ketika sakit dibacakan surat Al-Fatihah, maka yang terjadi sulit sembuh, tidak sembuh-sembuh, padahal suratnya sama dengan yang sahabat baca, gitu kan, ayatnya sama, gitu kan, tetapi berbeda kemanjurannya. Nah, ini yang membedakan adalah keyakinan, gitu kan, keyakinan ketika para sahabat membacakan Al-Fatihah dengan keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka seketika Allah sembuhkan, gitu kan, tanpa obat, tanpa apapun, lewat perantara Al-Fatihah, dibacakan Al-Fatihah. Tapi orang zaman sekarang berkali-kali membaca Al-Fatihah, gitu kan, sekali, dua kali, dan terus berulang, tapi kesembuhan tidak kunjung datang. Ini yang membedakan, mungkin adalah salah satunya adalah keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang membedakan itu semua, gitu kan. Ya, jadi sekali lagi secara umum bahwa Al-Quran itu berfungsi sebagai obat, syifa, gitu kan. Jadi ketika kita mengalami sakit, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah yakin kepada Allah, Allah yang menyembuhkan, dan Allah pula yang mengangkat penyakit.
lalu kita datang kepada Allah seraya melakukan amal saleh berupa salat, ya kan? Kita tunaikan salat wajib tepat waktu ditambah dengan yang sunnah, kita mohon kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita banyak membaca Al-Qur'an, bila perlu kita baca ayat-ayat tertentu yang memang dikhususkan sebagai ruqyah, sebagai kesembuhan, sebagai penjagaan diri dari kita. Tapi secara umum ya kita baca secara keseluruhan Al-Quran, ya kita baca gitu kan, minimal satu hari kita baca 1 juz gitu kan. Ketika kita membaca 1 hari 1 juz, itu artinya dalam sebulan kita khatam Al-Quran, kita selesai membaca Al-Quran dan mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, kita ulang lagi bulan berikutnya, khatam lagi, dan itu seterusnya gitu kan sampai akhir hayat hidup kita. Itu jika kita lakukan itu kan, maka Al-Quran dengan sendirinya akan memberikan kesembuhan kepada kita. Dan ini adalah salah satu kedahsyatan Al-Quran. Ada gitu kan penelitian bahwa ketika Al-Quran itu dibacakan dengan baik, ya sesuai dengan ketentuan yang Allah dan Rasulnya ajarkan, kan ketika baca Al-Quran sesuai gitu kan, huruf-huruf yang seharusnya keluar dari bibir, dari lidah, dari tenggorokan sesuai dengan ketentuannya, maka itu akan menjadikan perbaikan, ya kan, perbaikan terhadap fungsi tubuh yang memang kurang baik. Itu ada gitu kan penelitian gitu kan, ketika sesuai gitu kan huruf-huruf yang keluar dari Al-Quran itu sesuai dengan tempatnya, ada yang di mulut, di lidah, di tenggorokan dan lain sebagainya, maka itu akan berpotensi gitu kan memperbaiki fungsi-fungsi tubuh yang kurang baik gitu kan. Apalagi ketika kita membaca gitu kan, ada penelitian tentang kedahsyatan gerakan salat, kedahsyatan bacaan salat gitu kan. Ada penelitian gitu kan, dari mulai gerakan takbir sampai salam gitu kan, dari mulai ruku, sujud dan lain sebagainya, itu mengandung manfaat gitu kan, khususnya bagi kesehatan. Jika ditunaikan dengan baik salat gitu kan, dari mulai takbir sampai salam itu kan kita lakukan dengan tumakninah, dengan sesuai dengan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan gitu kan, maka hikmahnya adalah fungsi-fungsi tubuh yang kurang baik itu kan akan diperbaiki gitu kan, akan disembuhkan gitu kan, lewat wasilah salat tersebut ya kan. Jadi pada dasarnya ketika Allah perintahkan kita untuk beribadah, untuk salat, untuk membaca Al-Quran itu kan, beribadah gitu kan, maka itu manfaatnya kembali lagi kepada kita gitu kan, ya kembali lagi kepada kita, baik itu manfaat yang kita rasakan di dunia maupun manfaat yang akan kita rasakan di akhirat kelak gitu kan. Bukan kebaik. Jadi ketika Allah perintahkan ibadah, kebaikannya bukan untuk Allah SWT. Jadi sekalipun seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini beribadah kepada Allah, maka itu tidak akan menambah manfaat sedikit pun kepada Allah. Sekalipun ketika seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini berbuat maksiat kepada Allah, maka itu pun tidak akan mengurangi kekuasaan Allah SWT. Dari itu, ibadah yang kita lakukan sekali lagi itu adalah manfaatnya untuk kita dan keburukan yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan, itu keburukannya kembali lagi kepada kita gitu. Nah, jadi kembali kepada tadi, ketika kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka secara tidak langsung itu akan menyembuhkan segala penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita itu kan ya, baik penyakit fisik maupun penyakit non fisik, penyakit yang ada dalam hati, penyakit yang ada dalam dada gitu kan, itu akan hilang gitu kan, dengan sendirinya gitu kan, dengan bertahap gitu kan. Nah, itu artinya ketika kita membaca Al-Quran banyak hikmahnya, ketika kita menjalankan ibadah dengan baik dan benar, ketika kita salat dengan baik dan benar, itu hikmahnya ternyata berdampak kepada kesehatan yang membaik, bukan kesehatan yang semakin Allah jaga gitu. Ya, jadi dalam hal ini bukan berarti kita melakukan ibadah, misalkan dalam melakukan salat tujuan untuk sehat, bukan itu kan. Semua kita lakukan ibadah itu adalah karena Allah SWT.
dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika itu kita semua lakukan karena Allah, maka manfaat daripada nilai-nilai keduniaan, salah satunya itu tadi kesehatan, maka insya Allah dengan sendirinya akan kita dapatkan. Jadi bukan berarti ketika kita salat tujuannya hanya untuk sehat, bukan itu adalah tujuannya yang salah ya. Bisa kita dapatkan ataupun bisa tidak, tapi ikhlas saja teman. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, lakukan karena Allah, ingin mencari ridha Allah, maka nilai-nilai dunia tadi, nilai-nilai manfaat dunia tadi akan diikuti, akan Allah berikan, bukan ya. Nah, jadi itu ya. Selagi fungsi Al-Quran itu adalah sebagai penyembuh dari segala penyakit, bukan. Jadi itulah ketika salah satu cara ketika kita ingin menjadikan sakit yang kita alami bernilai ibadah, bukan malah menjadikan berdosa, bukan. Jadi sekali lagi, agar sakit yang kita alami itu bernilai ibadah, kita yakin kepada Allah, kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan, memohon kesembuhan dari Allah, baca Al-Quran kan, doa kan, terus beribadah kepada Allah, lakukan peribadahan dengan baik dan benar, salat, baca Al-Quran, itu menjadi jalan kesembuhan bagi kita gitu kan, insyaallah. Tapi jika memang Allah belum takdirkan kesembuhan, kalau memang diharuskan kita berikhtiar, misal datang ke dokter, maka itu tidak menyalahi aturan, tidak menyalahi aturan jikalau kita harus datang ke dokter, pergi ke rumah sakit, meminum obat kan, baik itu obat kimia, obat dokter kan, ataupun herbal dan lain sebagainya. Itu salah satu hal yang memang diperbolehkan kan, dan itu semua pun akan menjadi nilai ibadah jika tahapan-tahapan tadi kita lakukan gitu kan. Tapi kalau misal ketika kita sakit gitu kan, lalu kita tidak yakin gitu kan, tidak yakin kepada Allah, kita malah yakin yang menyembuhkan itu obat, yang menyembuhkan itu adalah dokter ya kan, yang menyembuhkan itu obat herbal dan lain sebagainya, maka nilai ibadahnya sudah tidak ada gitu kan. Maka sakit yang kita lalui itu tidak bernilai ibadah, malah ada dosa di situ kan, kita tidak yakin dan lain sebagainya ya. Jadi sekali lagi, ketika kita sakit itu kan, kita datang ke dokter minum obat, maka ikhtiar yang kita lakukan itu akan bernilai ibadah gitu kan. Manakala kita melalui proses-proses tadi gitu kan, yakin kepada Allah, datang kepada Allah terlebih dahulu gitu kan, barulah kalau memang Allah belum takdirkan sembuh, kita lakukan ikhtiar secara keduniaan ya. Dan tujuannya adalah dalam rangka menyempurnakan ikhtiar dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita berpasrah kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Kalau memang sembuh, kalau memang takdir Allah sembuhkan, pasti akan sembuh. Kalau memang Allah takdirkan sembuh, kita bersabar. Dengan sabar tersebut, nilai pahala akan kita dapatkan, segala dosa-dosa akan terus berguguran ya. Yang dengan tetap terus berikhtiar gitu kan. Kita wajib menyempurnakan ikhtiar gitu kan. Terus perbaiki diri, baca Al-Quran, salat, terus memang kalau memang ada ikhtiar yang terbaik itu kan, cara nilai keduniaan, ikhtiar harus pergi kemana gitu kan, selama itu tidak menyalahi aturan dalam agama Islam, maka perbolehkan. Jadi ikhtiar itu jadi ibadah gitu kan. Segala ikhtiar yang kita lakukan selama itu tidak menyalahi aturan agama Islam, selama ikhtiar itu kita mencari kesembuhan, maka sepanjang itu kita mendapatkan nilai pahala, mendapatkan nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi poinnya adalah kita terlebih dahulu datang kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segalanya kepada Allah, seraya memperbaiki diri, melakukan segala amal saleh, lalu kita lakukan ikhtiar, menyempurnakan ikhtiar dalam rangka kesembuhan, maka itu insya Allah akan jadi nilai ibadah pada kita semua ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan khususnya bagi siapapun yang sedang sakit, baik sakit fisiknya maupun sakitnya ada dalam dadanya, sakit ada penyakit hati dalam dirinya, penyakit fisik, penyakit mental, penyakit rohani, jasmani, dan yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, dan Allah sembuhkan ya. Jadi sakit yang
yang ada sakit yang menyerang kita itu setidaknya bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini itulah yang paling penting gitu kan. Bukan hanya jadi segala apapun yang Allah takdirkan terjadi itu pastilah mengandung hikmah bagi orang-orang yang mau berpikir ya. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semua yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa kita amalkan khususnya bagi diri saya sendiri. Ya, sekian. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.